rendang dengan babi. Apanya yang pansos? Bayangkan kalau nanti kuliner di Timur Tengah yang halal bikin juga kayak begitu, kayak apa hebohnya gitu ya. Yang ginian nih, bahan gorengan yang selalu disambar politisi macam Fadlizon, berapi-api kalau bicara agama, tapi kalau masalah korupsi banyak diamnya. Kalau terlibat adalah para politisi, lebih runyam lagi yang menyangkut soal nilai-nilai, agama, kepercayaan, dan sebagainya. Kalau kita lebih banyak piknik, mungkin kita tidak akan ribut seperti ini. Harus dilakukan satu pendekatan hukum di dalam hal ini, karena ini merusak. Kuliner itu adalah produk suatu budaya, ada attachment-nya. Karena citra halalnya itulah yang menjadi kunci. Karena citra halalnya itulah yang menjadi kunci. Agama selalu dipakai para pejabat untuk menutupi kerja mereka yang kurang beres. Tapi begitulah kualitas banyak politikus kita. Hal ini bukan hanya terjadi di sini, terjadi juga di beberapa negara lain, dan rasanya juga tidak terjadi keributan seperti yang kita alami di sini. Saya sih nggak heran lihat masalah rendang babi yang tiba-tiba jadi trending itu. Lebih nggak heran lagi lihat siapa tokoh-tokoh yang mentrendingkannya. Rata-rata orangnya ya itu juga yang suka cari panggung supaya dapat pemberitaan media seolah-olah mereka peduli pada masalah. Toh yang namanya babi udah pasti nggak halal buat seluruh muslim di dunia. Mau dijadikan sop iga, mau dijadikan tengkleng, mau dijadikan rawon. Kalau bahan dasarnya babi, ya sudah pasti haram. Sudah, nggak perlu didebatkan. Kecuali yang jualan nggak bilang babi, terus ditawarkan ke yang muslim. Itu jelas kurang ajar. Betul bahwa masyarakat harus diproteksi demi kepentingan untuk menjalankan syariatnya. Betul sekali. Tetapi bukan berarti ini kita menjalankan suatu keributan satu sama lain. Kita ketahui pula ada suku-suku di Indonesia yang masih sampai sekarang makan olahan daging babi. Dan itu bukan cuma satu provinsi, ada di beberapa provinsi. Di dunia sendiri, kalau kita banyak bergaul, banyak jalan-jalan, mestinya tidak terjadi keributan. Malaysia ternyata sudah banyak menjual produk-produk dengan menggunakan daging babi. Di antaranya beredar di sosial media, barangkali selama ini saudara sempat melihat, yaitu rendang pork. Mengapa di Malaysia tidak ada masalah? Sedangkan di sini ributnya minta ampun. Dan ini dibuktikan oleh teman yang lain, seorang pengusaha dari Sumatera Barat yang tiba-tiba mengirimkan saya sebuah gambar. Dan di situ dia mengirim ada gambar kartun angka, ya ini angka 6 begitu. Di sini ada satu orang kartun dan di sini ada orang yang satunya lagi. Yang satu mengatakan ini adalah 6 katanya, karena angka itu adalah 6 begitu. Dan ini ada bulatannya di bagian sebelah kiri ini. Tapi orang yang berada di kanan itu mengatakan no, that is 9 katanya. Jadi di sini melihatnya 9, di sini melihatnya 6. Itulah perspektif. Dan kemudian di situ diberikan kesimpulan. Just because you are right, it doesn't mean that I'm wrong. Karena kamu merasa paling benar bukan berarti itu selalu benar. Suatu kebenaran itu tidak cukup hanya dilihat dari satu sisi. Semakin kita banyak piknik, biasanya kita akan semakin lebih bijaksana. Marilah kita saling membangun kepercayaan diri dan saling membangun, saling menghormati perbedaan satu sama lain. Tetaplah bersatu karena Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar. Dan kita hidup dalam sebuah global society yang tidak menutup kemungkinan terjadi gesekan-gesekan yang beredar sangat luas melalui sosial media. Nah, sesungguhnya kita semua bersaudara. Stay relevant. Warganet di media sosial Twitter tengah ramai memperbincangkan olah nasi Padang menggunakan daging babi. Usaha ini menuai kecaman karena dinilai melecehkan hingga polisi pun harus turun tangan. Jadi itu setiap kuliner itu ada attachment budayanya. Apalagi budaya Minang itu berprinsip adat basandi sara basandi kitabullah. Itu udah harus diakui sebagai kenyataan. Kayaknya dia untuk pansos begitu. Jadi saya nggak ngerti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai para manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang ada di muka bumi. Kewajiban makan makanan yang halal itu kan untuk orang Islam ya. Orang non-Islam ya terserah mau makan apa. Termasuk mau dimasak dengan bumbu apa, dengan cara apa, ya selera mereka. Tiap kuliner itu kan satu produk kebudayaan dari daerahnya masing-masing. Dan itu yang harus dihargai. Bayangkan kalau nanti kuliner di Aceh,
kuliner di Timur Tengah yang halal sedikit juga kayak begitu. Kayak apa hebohnya gitu ya. Saya justru berterima kasih dengan para penjual makanan yang menjual makanan haram dan memberikan label non halal. Sehingga ketika melihat makanan non halal, yang kita lakukan jangan emosi, cukup nggak usah dibeli. Selesai. Ada keberatan dari masyarakat Minang. Nah, boleh nggak keberatan masyarakat Minang? Saya tanya sama Anda, boleh nggak? Keberatan apa? Kan sudah dijawab juga oleh Bang bahwa asal tidak menggunakan simbol-simbol budaya Minang. Tapi masalah rendang babi tidak ada masalah. Di Malaysia sudah ada rendang babi juga secara kalengan. Anda diam saja. Fadli, kalau begitu rendang itu di ini aja dihak patenkan aja, nggak boleh ada satu manusia pun di dunia ini yang masak rendang pakai babi. Di anu aja di apa namanya dibikin aja itunya apa namanya di hak patennya. Sepanjang itu nggak ada hak paten ya nggak bisa juga kita melarang orang untuk memakan itu, karena yang menjual bumbu rendang itu di seluruh pasar di Indonesia banyak. Pemilik usaha masakan Padang dengan bahan baku daging babi, Sergio, meminta maaf kepada masyarakat. Permintaan maaf tersebut buntut kegaduhan yang terjadi akibat usaha kuliner miliknya. Nah, sudah jelas kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun, gitu loh. Nah, setiap manusia itu pasti mempunyai dosa. Nah, kecuali kalau Sergio ini masih melakukan pembangkangan, itu pantas lah Bung Fadli menerima aspirasi lalu kemudian dipidanakan. Tetapi ketika ini sudah tutup 2 tahun, lalu kemudian dia juga sudah minta maaf secara terbuka, terus kita pidanakan, kita belani, tapi kita tidak menampilkan budaya yang baik, tidak menampilkan bagaimana kita untuk siar agama kita, gitu loh Bang Fadli. Kita akan menjadi bahan tertawaan. Sekali lagi saya garis bawahi, kalau misalnya itu untuk keperluan pribadi sendiri silakan aja. Betul Bung Fadli, tapi jenengan sebagai tokoh, sebagai wakil rakyat juga harus meredam. Kan gini kan, surat edaran Kapolri ada namanya restoratif justice. Lah kalau jenengan setiap mendapatkan aspirasi lalu ini Anda mainkan untuk memperkeruh, nah itu nggak baik gitu loh Bung Fadli. Saya tuh kebayang ya di zaman Ibnu Sina, seorang ulama yang juga dikenal jago di ilmu kedokteran, dan Al-Khawarizmi, seorang ulama juga yang disebut sebagai bapak telematika. Lihat, perdebatan mereka pasti tentang ilmu. Mereka sibuk dengan hal-hal besar, penemuan buat banyak manusia, dan tertantang dengan kemajuan di dunia barat. Tapi umat Islam sekarang lebih sibuk ribut tentang babi, tentang salib, tentang cemara, hal remeh-temeh yang sama sekali nggak ada ilmu di dalamnya. Rendang dengan babi, apanya yang pansos? Bayangkan kalau nanti kuliner di Timur Tengah yang halal sedikit juga kayak begitu, kayak apa hebohnya gitu ya. Yang ginian nih, bahan gorengan yang selalu disambar politisi macam Fadli Zon, berapi-api kalau bicara agama, tapi kalau masalah korupsi banyak diamnya. Kalau terlibat adalah para politisi, lebih runyam lagi yang menyangkut soal nilai-nilai agama, kepercayaan, dan sebagainya. Kalau kita lebih banyak piknik, mungkin kita tidak akan ribut seperti ini. Harus dilakukan satu pendekatan hukum di dalam hal ini, karena ini merusak. Kuliner itu adalah produk satu budaya, ada attachment-nya. Karena citra halalnya itulah yang menjadi kunci. Karena citra halalnya itulah yang menjadi kunci. Agama selalu dipakai para pejabat untuk menutupi kerja mereka yang kurang beres. Tapi begitulah kualitas banyak politikus kita. Hal ini bukan hanya terjadi di sini, terjadi juga di beberapa negara lain, dan rasanya juga tidak terjadi keributan seperti yang kita alami di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai para manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang ada di muka bumi. Kewajiban makan makanan yang halal itu kan untuk orang Islam ya. Orang non-Islam ya terserah mau makan apa. Termasuk mau dimasak dengan bumbu apa, dengan cara apa, ya selera mereka. Tiap kuliner itu kan satu produk kebudayaan dari daerahnya masing-masing, dan itu yang harus dihargai. Bayangkan kalau nanti kuliner di Aceh, kuliner di Timur Tengah yang halal sedikit juga kayak begitu, kayak apa hebohnya gitu ya.
Saya justru berterima kasih dengan para penjual makanan yang menjual makanan haram dan memberikan label non halal. Sehingga ketika melihat makanan non halal, yang kita lakukan jangan emosi, cukup nggak usah dibeli. Selesai.